Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya akan menginformasikan beasiswa lagi nih. Kemana? Ke Turki. Yeay. Kali ini programnya ada dua jenis nih ya, dua kategori, yaitu satu, pertama untuk lanjutan SMA. Jadi bagi adik-adik yang SMP nih mau lanjut sekolah di Turki untuk SMA-nya bisa. Kedua, lanjutan untuk kuliah nih. Jadi untuk program S1 ya. Jadi ada dua jenis. Nah, tapi saya di sini akan menginformasikan mengenai untuk yang program beasiswa S1 dulu ya. Karena sebenarnya untuk yang SMA itu tidak jauh berbeda, peraturannya hampir sama dan cangkupannya juga hampir sama. Jadi saya lebih ke S1 dulu ya. Oke. Mau tahu apa aja cangkupannya, kemudian nanti fasilitasnya apa aja yang didapat ya, dan persyaratannya apa saja. Jangan lupa dong di like and subscribe dulu biar selalu semangat nih memberikan informasi-informasi mengenai beasiswa. Oh ya, bagi adik-adik yang subscribe, saya doakan nih mudah-mudahan kalian masuk ya mendapatkan beasiswanya. Amin ya robbal alamin. Oke, siapa sih yang menyelenggarakan ya kan program beasiswa ke Turki ini? Oke, ini diselenggarakan oleh Turkey Diyanet Foundation atau dengan Turkey Diyanet Vakfi atau biasa disingkat dengan TDV ya. Nah, program ini adalah program S1 Turki oleh TDV, Program International Technology Undergraduate Scholarship ya. Ditawarkan bagi siapa nih? Ya kan tadi ya, mungkin dari yang lanjutan mau melanjutkan sekolah di SMA maupun untuk yang S1. Nah, kalau untuk yang S1 yaitu dari SMA, SMK maupun mungkin pesantren ini bisa melamar ya, bisa mengikuti program ini. Jadi banyak ya yang kesempatan yang bisa ikut ya. Nah, di dalam sini nanti apa sih ya? Jadi dalam beasiswa S1 Turki oleh TDV tadi ya, peserta akan mempelajari apa nih? Akan mempelajari teknologi Islam, yaitu Islam teknologi yang meliputi Islamic Studies, yaitu studi Islam, Psikologi and Religion ya, studi agama dan filosofi ya. Kemudian juga Islamic History and Art ya, jadi seni dan sejarah Islam. Jadi mungkin adik-adik ini nanti yang mau berminat untuk mungkin memperdalam agama ya, ini bagus sekali ya. Jadi seperti pesantren juga di sana, ini melanjutkan, jadi banyak nanti kesempatan bisa belajar bahasa Turki karena ada program belajar bahasa Turkinya selama 1 tahun dan itu gratis, dan juga ada belajar bahasa Arab itu juga gratis. Asik kan ya. Nah, cangkupannya apa aja nih ya? Cangkupannya di sana nanti mendapatkan apa aja? Satu, yaitu gratis biaya perkuliahan hingga selesai tentunya, ya kan? Nah, kemudian juga dengan nanti ada fasilitas belajar bahasa Turki ya. Itu selama 1 tahun itu gratis. Kedua, tunjangan setiap tahun atau setiap bulan itu pasti dijamin ya. Ketiga, tiket pesawat PP ya, Indonesia Turki setiap tahun. Nah, ini jarang ya dapat setiap tahun. Nah, di sini programnya ada dapat tiket pesawat setiap tahun. Keempat adalah tempat tinggal berupa asrama. Kelima, gratis kesehatan. Jadi insya Allah semuanya sudah di cover ya, amin. Nah, kemudian juga izin tinggal itu sudah pasti. Nah, yang ketujuh nih ya, ini adalah yang jarang-jarang nih. Jadi ada nanti kegiatan camping atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Nanti itu juga sudah dibiayai di sana, termasuk juga nanti seperti mempelajari jalan-jalan nih ke tempat-tempat bersejarah ya, mengenai keislaman di sana, tempat-tempat bersejarah. Nah, itu juga sudah ditanggung biayanya. Enak kan belajar sambil jalan-jalan ya. Seru banget tuh ya. Kemudian juga aktivitas-aktivitas nanti fasilitas dari sekolahnya ini ada apa namanya, ada ekstrakurikulernya. Itu banyak yang bisa diambil dari mungkin matematika ya kan, kemudian penelitian ya kan, kemudian ada belajar kepemimpinan juga. Jadi sangat banyak sekali yang bisa dipelajari di sana.
Oke, persyaratannya apa saja ya? Persyaratannya pertama adalah satu, warga negara Indonesia. Jadi bukan warga negara Turki ya. Oke. Dua, maksimal usia 21 tahun. Jadi yang lewat dari 21 tahun tidak bisa ya. Tiga, tidak memiliki gangguan kesehatan secara fisik maupun mental. Jadi harus sehat walafiat ya. Empat, merupakan lulusan SMA, SMK maupun pesantren, ini bisa yang sejenisnya ya. Nah, ini persyaratan nilainya ini tidak tinggi ya, hanya 70 saja. Jadi sangat banyak kesempatannya mungkin untuk adik-adik yang mau mengikuti, nilainya cukup 70. Untuk yang SMP juga SMP mau ke SMA, lanjutan SMA, ini juga tidak perlu khawatir, sama ya, minimal nilainya itu 70 ya. Jadi sangat terjangkau ya, jadi bisa banyak kesempatan yang ikut nih. Kelima, terbuka juga untuk pelamar yang masih nih sekarang duduk di bangku kelas 12 ya. Kelas 12 mau mengikuti, belum lulus tapi sekarang sudah bentar lagi mau lulus ya kan. Nah, ini bisa ya. Jadi nanti tinggal pesertanya tinggal ditambahin aja surat keterangan bahwa Anda akan lulus tahun ini dari sekolah. Itu saja ya. Kemudian, nah ini peraturan yang tidak boleh nih, jangan sampai kalian itu ada pernah ya diskor di SP ataupun mungkin sesuatu hal yang tidak baik di sekolah, ini tidak bisa ikut ya. Oke. Kemudian bagi mungkin adik-adik nih yang sudah sekarang di dalam negeri mendapatkan beasiswa di dalam negeri, mungkin ada S1-nya mendapatkan beasiswa di Indonesia ya. Nah, ini boleh nggak sih mengajukan? Ini tidak boleh. Jadi benar-benar harus pure yang belum pernah mengikuti mendapatkan beasiswa. Oke ya. Oke, lanjut di berkas nih, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan ya. Satu, salinan resmi ijazah SMA, SMK dan yang lainnya ya. Jadi ijazah beserta nanti rapot yang sudah dilegalisir ya. Kemudian surat keterangan kelulusan ya. Kedua ya, surat keterangan kelulusan bahwa Anda sudah lulus. Jadi bukan hanya transkrip nilai dan ijazah saja, tapi surat keterangan kelulusan bahwa Anda sudah lulus ya. Oke, kemudian bagi yang tadi yang belum lulus ya, itu bisa minta surat keterangan tadi, jangan lupa ya. Keempat adalah KTP maupun KK ya. Dan kelima, surat keterangan sehat nih dari dokter ya, menyatakan bahwa Anda sehat jasmani dan rohani ya. Jadi tidak dalam keadaan kondisi yang sakit, jadi harus sehat. Oke. Kemudian persiapkan foto 4,5 cm kali 6 cm ya. Persiapkan 6 lembar ya. Kemudian bagi mungkin adik-adik yang sudah mempunyai sertifikat TOEFL ya, itu bagus sekali disertakan ya, karena mudah-mudahan itu akan bisa memperlancar ya. Kemudian nanti ada nih surat motivasi atau letter of intent, ini surat rekomendasi dari kepala sekolah ataupun guru bimbingnya, atau mungkin juga ini surat yang nanti juga harus ke kedutaan ini ya, kedutaan Turki ya, surat pernyataan dari kedutaan Turki. Nah, ini nanti saya akan sertakan di deskripsi ya, alamatnya dan sebagainya, nomor teleponnya juga ada ya, karena untuk berkas-berkas juga nanti ada beberapa nih memang berkas-berkas juga harus kemungkinan harus dikirim ke sana nih ya kan. Nah, nanti seperti biasa linknya juga saya taruh ya. Oke. Nah, untuk berkas semuanya itu harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, tetapi berkas ini bukan hanya asal diterjemahkan, tapi terjemahan yang menggunakan penterjemah tersumpah. Jadi kalau penterjemah tersumpah tuh ada capnya ya, jadi bukan sembarangan ya. Ada capnya yang bukan kayak dari Google, tinggal print out aja. Oke? Ya, nah ini pendaftaran ini dibuka sampai dengan 15 Maret ya. Jadi waktunya masih cukup lama, bisa mempersiapkan dari mulai data-data tadi sampai dengan menerjemahkan segala macamnya, masih cukup lama. Jadi masih bisa ya, waktunya ya masih cukup. Ya. Oke, sekian dari saya informasi.